Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, selamat berjumpa dengan saya Ang Ridwan pada program Lentera Senja. Sebuah program yang punya cita-cita menjadi pelita di saat hari menjelang senja, pelita di saat usia menapaki senja, pelita di saat hidup melangkah senja, dan menjadi pelita di saat dunia tengah menampakkan tanda-tanda senja. Kami berharap kita semua yang terlibat bergabung di acara ini bisa termasuk pada mata rantai ilmu, di mana Khuzzatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah dzikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Karena itu, agar kita termasuk pada mata rantai ilmu itu, bagi ibu bapak, silahkan untuk berlangganan kanal kami, kemudian di like dan di share pada orang-orang terdekat, supaya sekali lagi kita menerima banyak manfaat dari acara ini. Insya Allah topik yang ingin saya sampaikan di senja kali ini adalah menghindar dari jalan yang sesat. Setiap sholat kita senantiasa membaca Al-Fatihah, rukun membaca Fatihah. Di ujung Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami pada jalan yang lurus, yakni siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Permohonan pertama. Permohonan kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan janganlah engkau tunjukkan kami jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan jangan tunjukkan pada kami jalan orang-orang yang tersesat. Jadi setiap sholat kita memohon supaya kita bukan termasuk orang yang tersesat. Lalu pertanyaannya, manakah orang yang tersesat itu? Pertama, kata Allah, adalah mereka yang beragama tetapi durhaka. Dia ngaku Islam, KTP-nya Islam, bajunya Islam, penampilannya Islam, tetapi dia maksiat dan gemar durhaka pada Allah. Itulah orang sesat yang pertama. Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, padahal dia sudah mengaku beragama, faqad dhalla dhalalam mubina, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, kata Allah, orang yang sesat itu adalah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Jadi kita mohon pada Allah supaya kita jangan termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Kenapa? Ini bahaya. Di Quran surah Al-Jathiyah ayat 23 Allah menyebut, apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah pernah kamu melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Gimana kata Allah? Satu, wa adallahu ala ilmin. Allah dengan ilmunya akan menyesatkan orang itu. Hati-hati. Jika nafsu kita jadikan Rabb, nafsu kita jadikan Malik, nafsu kita jadikan ilah, maka Allah dengan ilmu yang Allah miliki akan menyesatkan hidup kita. Satu. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah akan mengunci mati pendengaran dan hatinya. Kalau hati dan pendengaran kita dikunci mati oleh Allah, itu sesat, hidup kita bahaya. Bahkan wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah akan menutup mata kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, kalau pertama hati dan pendengaran kita dikunci mati, kemudian mata kita ditutup dari petunjuk Allah, maka pamayyahdihi mim ba'dillah, tidak akan ada lagi yang bisa memberi petunjuk setelah Allah melakukan itu pada kita. Maka hati-hati, jalan orang sesat yang kedua, orang yang mempertuhankan hawa nafsu.
Yang ketiga, kita mohon pada Allah supaya dijauhkan dari orang yang sesat. Siapa? Yang ketiga, orang sesat itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Perhatikan di An-Nisa ayat 116, Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa yang disebabkan karena musyrik. Tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik itu macam-macam, kata para ulama. Satu, ada syirik i'tiqadi, ada keyakinan dalam diri kita bahwa ada Tuhan selain Allah. Dua, ada syirik niat, melakukan pekerjaan 100% niatnya bukan karena Allah. Tiga, ada syirik mahabbah, kita mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita pada Allah. Empat, ada syirik doa, kita berdoa memintanya bukan pada Allah. Dan yang kelima, ada syirik amali, yakni melakukan perbuatan tetapi menafikan, mentiadakan Allah. Hati-hati. Jadi jalan musyrik yang ketiga adalah jalan sesat yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Yang keempat, ibu dan bapak sekalian, orang yang sesat itu adalah orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Ada orang ingin ke jalan Allah, kita halang-halangi. Di An-Nisa 167 Allah menegaskan, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan yang menghalangi orang dari jalan Allah. Gimana kata Allah? Faqad dallu dalalam ba'ida, maka dia benar-benar sesat dengan sejauh-jauhnya kesesatan. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang kafir, apalagi menghalangi orang dari jalan Allah. Sebab kalau demikian adanya, kita menjadi orang-orang yang sesat. Berikutnya yang kelima, tidak mengimani hari akhirat. Orang sesat itu adalah orang yang tidak iman pada hari akhirat. Bahaya, kata Allah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, orang-orang yang tidak iman pada Allah dan pada hari akhirat, zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun, mereka akan dijadikan indah perasaan tidak iman pada akhiratnya, padahal fahum ya'mahun, mereka bergelimang dalam kesesatan. Yang terakhir, kata Allah, orang-orang yang sesat, di mana kita mohon jangan termasuk di dalamnya, adalah orang yang tabdil. Wa may yatabaddalul kufra bil iman. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Barang siapa yang menggantikan keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah dinyatakan sesat dari jalan yang lurus. Tabdil itu satu, mengingkari nikmat. Jadi kalau kita kufur nikmat, itu bisa membuat kita tersesat. Yang kedua, kita memberikan kesaksian palsu, itu juga bagian dari sesat. Yang ketiga, jelas adalah mereka yang menukar keimanannya kepada Allah dengan keyakinan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari jalan yang sesat. Mohon izin saya ulangi. Satu, jalan yang sesat itu orang yang beragama tapi durhaka. Yang kedua, orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Yang ketiga, orang yang musyrik. Keempat, orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. 5, orang yang tidak iman pada hari akhirat. Dan yang keenam, orang yang tabdil, menukar keimanannya dengan kekufuran. Dengan begitu, mudah-mudahan kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini, tetapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.